Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita mempersiapkan hidup kita untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Bapa kami di surga, nama Tuhan Yesus Tuhan. Ini segenap hidup kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu, menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni, menyucikan hidup kami, melayakkan kami, mengampuni salah dan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala dosa pelanggaran, kelemahan, ketidaktepatan hidup kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan ampuni, Tuhan sucikan, layakkan hidup kami Tuhan. Supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kiranya kehadiran pribadi-Mu memberkati, melawat setiap kami yang datang berdoa saat ini di tempat ini Tuhan, maupun dimanapun kami berada. Tuhan yang melawat kami semua dengan kehadiran pribadi-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini segenap hidup kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih.
yang dapat melakukan segalanya. Haleluya. Tuhan, Engkau Maha Suci, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Kudus, Engkau Maha dihormati, dipuji dan disembah. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Oh, haleluya. Oh Tuhan, Engkau Allah yang hidup dan maha adil. Tuhan, kami puji kebesaran dan kekudusan-Mu, Tuhan. Engkau pribadi yang maha adil dan benar. Engkau maha besar, maha kudus, maha tinggi. Pribadi-Mu tak terselami, pribadi-Mu tak terselami. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih setia-Mu, Tuhan. Betapa kudus dan agung pribadi-Mu. Oh, betapa murni janji firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sujud menyembah di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Ya Tuhan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih
besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi dengan hatimu yang tulus terangkat, katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Tuhan, kami mengakui Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bahwasanya Engkau lebih besar dari hidup kami ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami, kuasa-Mu lebih dari hidup kami. Keajaiban dan mujizat perbuatan-Mu lebih dari hidup kami. Haleluya, besar dari pergumulan hidup kami, bahkan Engkau lebih besar dari hidup kami dan apapun yang ada. Engkau lebih besar dari tantangan hidup kami, bahkan Engkau lebih besar dari hidup kami dan apapun yang ada. Engkau maha besar ya Tuhan, Engkau maha kuat, kekuatan-Mu tak berubah, kekuatan kuasa-Mu tetap sama. Kuasa-Mu dan kasih-Mu tak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tak berubah ya Tuhan.
pribadi-Mu tetap sama. Kami puji Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan dengan segenap hidup kami Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu kami sujud menyembah Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu kami sujud merendahkan diri, mengangkat pujian, hormat, sembah bagi-Mu. Memuja-Mu pribadi, Maha Kudus. Di hadapan hadirat-Mu kami datang merendahkan diri. Kami datang sujud menyembah, berserah kepada-Mu. Sebab Engkau maha besar dan terpuji dan dihormati ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab kami akui Tuhan, bahwa bukan dengan kekuatan hidup kami, bukan dengan kekuatan diri kami, kami sanggup menjalani hari-hari kami ke depan. Tapi semua karena Tuhan yang memampukan kami. Semua karena tangan Tuhan yang menopang memelihara hidup kami. Semua karena kemurahan hati Tuhan yang memelihara hidup kami. Tangan-Mu yang terbuka itu yang memelihara, menopang hidup kami Tuhan. Tangan-Mu yang terbuka itu yang mencukupi, bahkan melimpahi dengan segala kebaikan. Sebab itu kami datang berserah dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, ya Tuhanku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami, Allah yang bersama-sama dengan kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami belajar memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami, dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Dan malam hari ini kami mau belajar dari firman untuk hidup berjalan bersama dengan Engkau, untuk menikmati kebenaran-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, baik yang berada dalam ruangan gereja maupun yang berada di rumah dan dimanapun berada. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih daripada kehidupan kita. Kasih karunia-Nya yang menjadikan kita boleh bertahan sampai hari ini. Sehingga setiap kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan itu sudah menyertai kita. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini mengambil satu judul tentang berjalan dengan Allah. Kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata begini. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Kita mau melihat di ayat yang kelima. Di Kejadian pasal 6 ayat 5 berkata, Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu Saudara, Nuh itu hidup di satu zaman, di zaman di mana dikatakan tadi di ayat yang kelima bahwa manusia itu kecenderungan hatinya itu berbuat jahat. Jadi dari lahir manusia itu udah punya kecenderungan berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara, itu hidup zamannya Nuh. Jadi Nuh hidup di tengah-tengah zaman orang yang tidak takut Tuhan, orang yang benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Tapi menarik, Alkitab mencatat dan memastikan bahwa Nuh itu adalah orang yang tidak bercela, seorang yang benar dan tidak bercela. Malam hari ini mari kita bersama-sama, ya ini masih ada 19 hari kita menjalani tahun 2024, masih ada sekian hari ke depan yang harus kita jalani dan kita tidak pernah tahu secara pasti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tapi satu perkara yang kita tahu dan kita harus catat dalam hati kita bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah yang menyertai kita di sepanjang tahun 2023. Allah juga yang akan menyertai kita dalam menjalani tahun 2024. Puji Tuhan. Nah,
mari kita akan bersama-sama konsentrasi dengan satu kata yang dikatakan di sini. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Kata bergaul dengan Allah di dalam terjemahan asli Alkitab dan beberapa terjemahan Alkitab itu dituliskan seperti yang disebutkan di atas, itu dikatakan bahwa Nuh, dalam terjemahan bahasa Indonesianya saya terjemahkan ya. Nuh itu berjalan dalam satu kebiasaan bersekutu secara intim dengan Allah. Jadi yang dikatakan di sini berjalan, bergaul dengan Allah itu adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan berjalan dengan Allah dalam seumur hidupnya. Berjalan dengan Allah itu apa? Berjalan dengan Allah itu punya sebuah kebiasaan untuk bersekutu dengan intim. Jadi perhatikan kebiasaan bersekutu dengan intim dengan Allah. Itu berjalan dengan Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa Nuh itu berjalan atau bergaul dengan Allah itu punya arti berjalan dengan Allah. Berjalan dengan Allah itu apa? Punya sebuah persekutuan yang intim dengan Allah. Jadi setiap hari Nuh itu bersekutu ya, punya sebuah persekutuan yang intim. Nah, kemudian slide selanjutnya, salah satu tokoh Alkitab yang disebut berjalan dengan Allah itu adalah Henok. Bisa dilihat dalam Kejadian pasal 5 ayat 22. Henok itu disebut sebagai seorang yang berjalan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang menarik, sekarang mari kita melihat ya, berjalan atau bergaul dengan Allah itu artinya itu apa? Dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani yang kita disebut biasanya Septuaginta, berjalan dengan Allah itu diterjemahkan berkenan kepada Allah. Sama seperti dalam Ibrani 11 ayat 5 dan 6 dikatakan Henok itu adalah seorang yang berkenan kepada Allah. Jadi kita mendapatkan pemahaman yang pertama, orang yang bergaul dengan Allah itu adalah orang yang berjalan dengan Allah. Dan orang yang berjalan dengan Allah itu adalah orang yang punya persekutuan yang intim dengan Allah. Sama-sama katakan bersama dengan saya, bersekutu dengan intim dengan Allah. 2, 3, bersekutu dengan intim dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari pengertian berjalan dengan Allah itu pengertian yang kedua itu berkenan kepada Allah. Sama-sama katakan berkenan kepada Allah. 2, 3. Berkenan kepada Allah. Jadi itu arti dari berjalan dengan Allah atau bergaul dengan Allah. Kalau dikatakan Nuh itu berjalan dengan Allah, Henok itu berjalan dengan Allah, maka kedua tokoh Alkitab ini adalah orang yang punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, keduanya adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Ya, slide selanjutnya mari kita akan bersama-sama melihat ciri-ciri orang yang disebut sebagai berjalan bersama dengan Allah atau berkenan kepada Allah. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Saya mau baca buat Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Ini adalah kisah tentang bagaimana tentang Daud ya. Daud itu disebut sebagai apa oleh Allah. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 berkata begini. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku. Nah, kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu dituliskan begini. Daud itu sangat kusukai atau berkenan ya di hati Allah. Sebab ia taat kepadaku. Jadi ciri yang pertama orang yang berjalan dengan Allah itu adalah orang yang taat kepada Allah. Kita nggak bisa bilang bahwa kita itu berkenan kepada Allah kalau tidak ada ciri ketaatan dalam hidup kita. Bapak Ibu, apa sih itu arti taat? Mari kita mencoba melihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 22. Slide selanjutnya. Kejadian pasal 6 ayat 22, slide selanjutnya. Ya, sebelumnya dong, sebelumnya. Ya, sebelum ini. Terlalu cepat ya. Kejadian 6 ayat 22. Di situ kita melihat tentang Nuh. Kejadian pasal 6 itu berkata begini, ayat 22.
Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi itu taat. Taat itu melakukan segala yang menjadi kehendak Allah, perintah Allah dalam kehidupan kita itu tepat seperti yang dilakukan. Kalau kata tepat itu berarti tidak ditambah dan tidak dikurangi, itu tepat. Sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Jadi pada waktu kisah Kejadian 6 ini Nuh diminta untuk bangun bahtera, bahannya dari kayu gofir, kemudian ada ukuran-ukuran yang harus dipenuhi, itu dilakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, taat itu adalah seperti itu. Apa sih yang Tuhan perintahkan kepada kita? Kalau kita bicara perjanjian lama, kita ketemu 10 perintah Allah. Kalau kita bicara perjanjian baru, hal yang sangat sederhana, kita ketemu Matius 22. Tuhan berkata dan mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Jadi itu adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua, dikatakan Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perjanjian lama diringkas oleh Tuhan Yesus dalam dua hal yang sangat penting. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dan bagaimana kita harus mengasihi sesama. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak pernah belajar mengasihi sesama yang kelihatan. Yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Itu perintah Allah. Perintah Allah seperti itu. Ya kita harus melakukan tepat seperti itu. Ya tepat mengasihi Allah ya dengan totalitas hidup kita. Artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apapun bahkan yang kita pikirkan dan kita rasakan, itu semuanya harus untuk Tuhan. Kita bekerja bukan semata-mata untuk mencukupi keluarga kita, tapi kita bekerja itu untuk Tuhan. Ketika kita menjalankan fungsi kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri di rumah, kita melakukan bukan hanya untuk menyenangkan suami dan menyenangkan anak, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita melayani di dalam rumah Tuhan, ketika kita hadir dalam ibadah, bukan semata-mata karena kita orang Kristen atau kita melayani Tuhan, tapi semuanya harus diperuntukkan untuk Tuhan. Ketika kita beribadah untuk Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, kita cari Tuhan bukan cari yang lain. Ketika kita bersama-sama melayani, ya sebagai pelayan altar atau apapun yang dipercayakan, kita melakukannya untuk Tuhan. Itu yang dikatakan mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama itu seperti diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita belum bicara tentang pembaharuan yang Yesus lakukan dalam Injil Yohanes pasal 15. Tapi dalam Matius pasal 22 kita ketemu mengasihi sesama itu seperti diri kita sendiri. Hal yang paling gampang adalah begini. Ada satu acara di Surabaya, ada seorang ibu itu adalah seorang si konsumsi. Nah, dia yang mengkoordinir seluruh pelaksanaan acara itu dalam konsumsi makanan. Ada makanan yang dikirim itu dosnya peot begitu ya, peot dan kemudian berantakan. Dia komplain sama orang yang cateringnya. Kenapa ini bisa begini? Kurang bagus ini. Ini harusnya bagus, nggak boleh sampai penyot. Kemudian saya tanya, Ci nggak apa-apa lah untuk kita aja yang panitia aja. Oh jangan. Kalau kita mau kasih makanan, kita kasih yang terbaik. Dia berkata, standarnya itu begini. Kalau saya aja nggak bisa makan yang begini, nggak mungkin yang saya nggak bisa makan itu saya mau kasih sama orang lain. Jadi artinya dia mau mengukur semuanya dengan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Begitu. Jadi itu yang dikatakan mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita itu berarti kita itu memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri. Kalau kita nggak mau diomongin orang, ya jangan kita ngomongin orang lain gitu ya. Kalau kita nggak mau disakitin orang, kita jangan menyakiti orang lain. Jadi itu prinsip dalam Taurat itu seperti itu. Itu baru hal yang ada dalam perjanjian lama. Dan firman Tuhan katakan kita harus tepat melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Ya, selanjutnya. Ya, Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 21
itu setelah air bah dikatakan bahwa Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Yang kedua, kita melihat bahwa bersama dengan keluarganya Nuh itu bangun mezbah. Nah, setelah mezbah itu dibangun, maka dia mempersembahkan korban. Dan korban itu adalah korban yang dipersembahkan adalah hewan yang dikatakan yang hewan-hewan yang tahir atau halal begitu ya. Yang istilah dalam kategori yang memang itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dalam perjanjian lama kalau kita baca kitab Imamat itu persyaratan korban gitu ya. Kalau misalnya dia korban dari ternak, dari sapi ya atau lembu atau sapi ya, kemudian dari kambing dan domba, syaratnya itu harus merupakan yang tidak bercacat celah. Jadi nggak boleh tagores sedikit, betul-betul bagus, betul-betul memang dipersembahkan kepada Tuhan tuh yang terbaik. Nah, itu yang dikatakan ada beberapa ketentuan, burung pun burung tertentu, kemudian misalnya dari tepung dan sebagainya, itu ada ketentuan-ketentuan yang Tuhan tetapkan dalam korban bakaran, korban keselamatan gitu ya. Nah, Nuh itu mempersembahkan korban yang berkenan di hati Tuhan. Dan kemudian menjadi sebuah persembahan yang harum. Ini bicara tentang apa? Ya, slide selanjutnya. Orang yang berjalan dengan Allah, ciri yang kedua adalah orang yang memang punya hubungan yang intim. Jelas tadi dari arti kata tadi yang sudah dijelaskan ya. Yang intim dengan Tuhan dan mempersembahkan hidupnya hanya bagi Tuhan. Artinya hidup bagi Tuhan, kehidupan yang berbuah, bermanfaat bagi orang lain. Persembahan yang harum itu bicara tentang bagaimana kita mendirikan mezbah dan mempersembahkan persembahan yang harum itu berbicara tentang kita itu punya hubungan yang intim. Kita punya waktu-waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salah satu tips untuk membina sebuah pernikahan yang maksimum itu bahan bakarnya tuh keintiman. Keintiman dengan siapa? Suami dan istri itu mesti intim. Dalam pengertian dia harus menciptakan satu waktu-waktu bersama antara suami dan istri, entah dia pergi bersama, nggak usah keluar kota, misalnya mau makan pangsit mie berdua gitu ya, mungkin makan pisang goroho gitu ya, atau makan keripik pisang goroho stick dengan mungkin minum kopi, mungkin sambil di rumah pun jadi gitu ya. Tapi ada waktu yang memang suami dan istri itu harus bersama, menciptakan momen-momen yang seperti itu. Suami dan istri perlu seperti itu tuh bahan bakar supaya pernikahannya tuh langgeng sampai maut memisahkan. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Kita butuh satu waktu yang saya mengatakan orang sekarang tuh bilang quality time. Kita perlu quality time loh sama Tuhan, bukan cuma dengan suami, bukan cuma dengan anak, tapi dengan istrinya Tuhan kita butuh. Kita butuh dengar suara Tuhan, kita butuh memuji Tuhan, kita butuh hidup berkenan kepada Tuhan. Kita butuh menaikkan doa, kita butuh tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman Tuhan. Jadi orang yang berjalan dengan Tuhan itu adalah orang yang memang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kemudian dikatakan hidupnya itu bagi Tuhan. Jadi berbuah bagi Tuhan. Saya tadi menyaksikan ada satu hamba Tuhan ya, yang mungkin masih bersaudara dengan Ko Fengki, mungkin Cibet ya, Ibu Vera yang istri dari Gembala GBI di Batam. Saya tadi sempat lihat karena itu lewat saya lihat di TikTok gitu ya. Ibu ini betul-betul memang begitu harum gitu ya, begitu bermanfaat sehingga orang yang hadir itu sampai di-share di TikTok gitu ya. Jadi pada waktu ibadah penghiburannya begitu itu sampai di-share. Berarti saya melihat bahwa orang ini bukan orang sembarangan, orang yang hidupnya itu bagi orang lain. Dan saya mendengar beberapa kesaksian bagaimana dia juga menyekolahkan beberapa orang gitu ya. Dan sebelum dia dipanggil Tuhan, dia mengatakan kepada anaknya bahwa ini yang belum selesai, ini yang sudah selesai.
hidup yang berbuah. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu berapa waktu yang Tuhan berikan. Tapi yang pasti Tuhan pingin hidup kita berbuah. Hidup bagi Tuhan, memberikan persembahan yang harum bagi Tuhan, itu berarti hidup kita itu berguna bagi orang lain. Saya mau kasih kesaksian seorang ibu gembala di GPPS Bodoyong. Ya, secara fisik dia cacat. Dia harus pakai kursi roda untuk berjalan. Mungkin kalau kita lihat, aduh kasihan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu bergaul dengan dia, saya sehari-hari lihat dia, nggak seperti orang cacat. Dia mungkin terbatas geraknya, tapi dia bisa mengadakan pemuritan dan muridnya itu ada di Palu, ada di Makassar secara Zoom. Nah kita lihat, kondisi fisik itu tidak bisa membatasi orang untuk menjadi berkat. Kemudian dia cerita, ketika ada orang yang mengirim berkat untuk pelayanan mereka yang ada di Tengkeul atau di Monsip begitu ya. Dia nggak bisa naik ke sana karena kondisi. Tapi dia bisa mengatur supaya semua sumbangan itu bisa nyampe di atas dengan baik. Pada waktu saya datang tuh Natal, dia bergeraknya gesit banget dengan kursi roda begitu ya. Dia yang pimpin ibu-ibu itu memasak, oh ya ini harus kasih masuk ini, semua dia pimpin. Betapa efektifnya hidupnya. Dia bisa menciptakan lagu, dia bisa main musik. Hidupnya bermanfaat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih waktu kita hidup itu kita gak pernah tahu. Tapi satu yang kita mesti sama-sama usahakan. Seperti sebuah pujian, selagi masih ada kesempatan, mari kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi berkat itu gak susah. Gak selalu kita harus bagi uang kita, gak selalu. Tapi ketika kita membagi waktu kita untuk orang lain, itu juga jadi berkat loh. Kita semua punya waktu kan di rumah untuk berdoa. Kenapa kita tidak mulai mendoakan? Kalau kita tahu misalnya di tengah-tengah saudara kita hari-hari ini ada beberapa yang sedang bergumul dengan masalah sakit dan sedang terbaring di rumah sakit gitu ya. Kenapa kita tidak mendoakan mereka? Memang pelayanan doa itu tidak pernah terlihat. Manusia gak bisa lihat, gembala gak bisa lihat, tapi itu dicatat oleh Bapa di sorga. Dan pelayanan itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Saya kasih contoh pada satu ketika dulu pada waktu di Surabaya kami diberkati dengan sebuah mobil. Ternyata ada seorang ibu itu yang tekun mendoakan kami sekeluarga agar diberkati oleh mobil. Diberkati Tuhan dengan sebuah mobil. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat doanya luar biasa ya. Sampai pada satu titik saya tahu bahwa dia terus berdoa buat kami sekeluarga. Nah, kita melihat doa pun dengan berdoa kita bisa mendoakan bangsa negara kita bisa berdoa untuk gereja kita bisa berdoa buat rekan-rekan kita, bahkan anak-anak kita dan orang-orang yang di ujung bumi sekalipun kita bisa jangkau lewat doa. Jadi mari kita punya hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir, Kejadian pasal 6 ayat 9 tadi dikatakan hidup benar dan tidak bercelah di tengah-tengah zaman yang tidak benar. Saudara, zaman ini benar-benar zaman yang sudah semakin lama akan menjadi semakin buruk. Ya. Cara hidup orang itu kalau Bapak Ibu Saudara melihat orang tuh banyak menghalalkan segala cara untuk berhasil. Tapi di tengah-tengah zaman yang seperti itu mari kita tetap mempertahankan hidup benar. Hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Banyak kan cerita hari-hari ini gitu ya, banyak orang yang untuk mencapai sebuah jabatan, dia akan rela mengeluarkan perbendaharaan keuangannya gitu ya, untuk bisa capai sebuah jabatan. Ada banyak pencitraan yang dibuat gitu ya, untuk bisa mencapai sebuah jabatan. Tapi kalau kita mau hidup seperti Nuh, kita harus tetap hidup benar. Ya, tidak bercelah di tengah-tengah zaman yang tidak benar. Saya tadi bicara sama anak-anak pelajar gitu ya. Saya berkata, kalau di tengah-tengah kamu mengerjakan ulangan dan kamu melihat temanmu mengambil misalnya mencontek supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Kalau kamu generasi yang mengikuti hidupmu, kamu pasti akan belajar dengan benar dan kamu mengerjakan dengan kemampuanmu, tidak menyontek. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak sekali pola-pola hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mari di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, kita tetap hidup dalam kebenaran dan tidak bercela. Kenapa kita perlu berjalan dengan Allah?
pertanyaannya kan begitu. Kenapa kita perlu berjalan dengan Allah? Kejadian pasal 6 ayat 8 dalam terjemahan pertama dari Alkitab ya, terjemahan baru itu berkata begini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab yang baru diterbitkan ya, Bapak Ibu, yang edisi yang kedua ya, ada tulisan edisi kedua. Itu dicatat begini, tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Luar biasa kan? Kalau kita mau berjalan dengan Allah, di tengah-tengah situasi yang susah, di tengah-tengah situasi yang gak benar, Tuhan nyatakan kemurahan hatinya, Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya. Tuhan gak pernah janji jalan hidup kita itu mulus seperti di jalan tol. Di jalan tol juga bisa macet gitu ya, di jalan tol juga ada halangan. Tapi yang Tuhan janji itu adalah ada penyertaannya, ada kemurahan hatinya, ada kasih karunia-Nya. Kalau hari ini kita memutuskan, Tuhan tahun ini aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Aku gak mau ikutin keinginanku, tapi aku mau ngikutin keinginan Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, seperti Nuh dikatakan, tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Mazmur pasal 23 berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku. Mengikuti loh Bapak Ibu, berarti kalau kita berjalan ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti kita kemanapun kita pergi sepanjang masa. Jadi pastikan tahun ini mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, slide yang terakhir. Berjalan bersama Allah dengan hidup taat, miliki relasi yang intim dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga. Hidup benar dan hidup bagi Tuhan, agar kita menikmati kasih karunia Tuhan sepanjang tahun, bahkan seumur hidup kita. Saya percaya saya akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa pada akhir Desember, 31 Desember 2024. Kenapa? Karena kita semua berjalan bersama dengan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada kemurahan hati Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang disediakan Tuhan bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian tadi, bukan dengan kekuatanku. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyatakan di hadapan Tuhan, bahwa bukan dengan kekuatanku aku menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Nyanyikan pujian dengan iman. Yes God, yang bisa katakan engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, bertolong. Yang menopang
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mau berjalan bersama dengan kami menjalani tahun 2024. Sekalipun kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami membangun sebuah persekutuan yang intim dengan Engkau. Kami hidup dalam ketaatan, kami hidup benar di tengah-tengah zaman yang tidak benar. Dan kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk Engkau. Maka sebagaimana Nu mendapat kasih karunia Tuhan, mendapat kemurahan hati Tuhan, maka itulah yang akan kami alami pada sepanjang tahun 2024, bahkan sepanjang hidup kami. Kami akan menikmati kemurahan dan kebajikan-Mu mengikuti kami sepanjang masa. Kami percaya Tuhan, kalau kami mau berjalan bersama dengan Kau, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kesulitan kami, Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan bersama dengan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan buat setiap kami yang mengikuti doa malam Tuhan, baik yang ada onsite di gereja maupun di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada. Apapun yang menjadi pergumulan kami pada hari ini Tuhan, kalau hari ini kami sedang sakit, sedang terbaring dalam kondisi yang lemah, kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa bilur Tuhan Yesus menjamah setiap bagian tubuh kami yang sakit dan memberikan kami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami berkumpul Tuhan, dengan banyaknya pergumulan dalam keluarga kami, dalam hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, pekerjaan Tuhan, bahkan pelayanan kami Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan hidup kami. Karena itu kami datang kepadamu dan kami berseru kepadamu. Kami mau berjalan bersama dengan Kau dan kami percaya pertolongan itu datang dari Tuhan. Mungkin ada kami belum melihat jalan-jalan yang terbuka. Tapi kami pasti Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua persoalan kami. Tuhan sudah membuka jalan bagi persoalan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami bukan hanya mengerti firman-Mu pada saat malam hari ini, tapi kami mau melakukannya. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga sebagaimana janji-Mu, ketika orang melakukan firman-Mu, maka orang itu disebut berbahagia dan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sertai perjalanan kami hingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dimanapun rekan-rekan kami yang tidak bersama-sama dengan kami malam hari ini, Tuhan menilik mereka satu persatu dalam setiap keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita menerima segala berkat dan janji Tuhan buat hidup kita. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa segala kebaikan, kelimpahan, berkat dari Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan mengikat dan mempersatukan kita dengan kasih-Nya yang kekal. Menjadikan setiap kita pribadi-pribadi yang sungguh berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Kita terima kelimpahan dan kebaikan berkat Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.